Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Fira di kelas PKK. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, gimana kalau kita pengen wirausaha itu memulainya bagaimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya Bu Fira berencana akan menerangkan bagaimana kita memulai wirausaha di pertemuan yang kedua ini. Nah, sudah pada penasaran gimana caranya memulai usaha? Apa aja yang harus disiapkan? Nah, oke. Kita mulai bedah tema ini satu persatu. Oke, sebenarnya ada banyak versi bagaimana cara kita memulai wirausaha. Tapi yang paling umum ada 3 langkah utama. Sebenarnya langkah ini tidak hanya digunakan untuk wirausaha saja, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, 3 langkah itu ada yang namanya plan, ada do, dan evaluate. Nah, plan atau merencanakan. Jadi setiap hal yang akan kita mulai, pasti kita merencanakan dulu. Benar apa benar? Termasuk kita pengen sekolah. Yang pertama kita pasti merencanakan kan? Menyiapkan bukunya, menyiapkan materinya, bahkan menyiapkan mental kita. Siap nggak kita sekolah? Siap nggak kita menerima pelajaran? Nah, jadi ada perencanaan. Kemudian ada do, yaitu melakukan. Jadi ketika rencana kita sudah matang, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan sesuai dengan rencana kita. Nah, dalam melakukan ini tentu nggak mudah, pasti banyak hambatan yang terjadi. Pasti banyak sekali cerita-cerita yang tidak langsung menuju kepada kesuksesan. Nah, maka dari itu langkah selanjutnya adalah evaluate, yaitu mengevaluasi. Jadi, dari hambatan yang kita temui, dari kesulitan yang kita hadapi, itu kita evaluasi. Kekurangan kita di mana? Kemudian, barulah kita susun lagi strategi baru untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tersebut. Dan dibalik lagi, dilakukan lagi, dievaluasi lagi, dilakukan lagi, bahkan kalau perlu direncanakan ulang lagi, begitu. Biar apa? Itu adalah langkah-langkah menuju goals kita atau menuju tujuan kita dalam berwirausaha. Sampai sini paham ya? Jadi 3 langkah utama ini sangat umum sekali, sangat mudah kita jumpai dalam konteks apa saja. Oke, dalam merencanakan ada banyak hal tentu, apalagi dalam berwirausaha. Jadi beda antara rencana wirausaha dengan rencana traveling ya, sangat beda sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merencanakan suatu wirausaha? Yang pertama, menemukan ide. Dalam berwirausaha pasti ada ide. Pertama yang tergagas dalam benak kita adalah, aku melakukan apa ya? Kalau kita mulai untuk ingin menjual sesuatu, aku mau menjual apa ya? Atau ingin membuat produk, aku pengen bikin produk apa ya? Nah, itu namanya ide. Bagaimana menemukan ide? Ada yang tahu? Benar banget. Kalau zaman sekarang gampang ya cari ide itu, tanya Google, browsing. Ya, tapi nggak semua ide yang ada bisa kita langsung gunakan. Ada cara-cara tertentu untuk membuat ide yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, mari kita bahas bagaimana cara menemukan ide. Apakah dengan kita diem ongkang-ongkang kaki terus tiba-tiba ide itu ketemu? Ya, bisa jadi tapi sulit. Berbeda kalau kita bergerak, kita mencari referensi, kemudian mencari informasi, itu masih ada kemungkinan kita bisa menemukan ide. Tapi kalau cuma diem, cuma berangan-angan, gimana ya tanpa ada sebuah usaha, saya rasa itu sulit. Jadi gimana kita menemukan ide? Nah, ada rumus yang sangat umum juga, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama, amati. Kalau kita tahu mengamati itu dengan menggunakan panca indera ya, yang pasti lebih gampangnya kalau kita ingin membuat suatu produk untuk dijual, maka yang harus kita amati adalah bagaimana keadaan pasar yang ada di sekitar kita.
Kalau pengen lebih gampang aja, uh, lihat aja ke pasar, kemudian lihat barang apa yang ada di sana. Kalau sekarang lagi pandemi kan nggak bisa Bu ke pasar, ya lihatnya secara online. Jadi boleh browsing di mana saja. Jadi itu termasuk mengamati. Kalau masih bisa dijangkau ya silakan dilihat di sekitar kita. Barangkali ada uh, orang-orang yang menjual sesuatu atau orang-orang yang menghasilkan produk. Misalnya rumah kita dekat sama pembuat mebel, barang-barang kayu. Nah, silakan diamati. Atau dekat sama pusat perbelanjaan tapi yang skala kecil. Nah, boleh diamati untuk mencari ide kira-kira yang dibutuhkan sama orang-orang itu apa ya, barang yang diinginkan itu apa ya, begitu. Lalu yang kedua ada proses tiru. Loh Bu, apakah kita boleh meniru sesuatu? Boleh, tapi dengan catatan tidak boleh sama persis. Harus ada pembeda antara yang kamu hasilkan dengan karya orang lain. Jadi kalau kamu niru terus sama plek, ya jelas itu namanya plagiat ya, nggak boleh. Jadi secara hukum itu sudah melanggar. Ada ceritanya kalau kita pengen sesuatu itu sudah kepikiran Bu, tapi ternyata sudah ada di Google itu. Nah, boleh sebenarnya kita lanjutkan ide kita dengan catatan harus ada modifikasi. Ini yang melibatkan salah satu sikap atau karakter seorang wirausaha, yaitu kreatif dan inovatif. Jadi di sini nih, kreatif dan inovatif itu bertemu, yaitu memodifikasi. Kenapa harus memodifikasi? Untuk terlihat berbeda, untuk menjadi produk yang berbeda dengan yang sudah ada. Nah, tentu bedanya jangan sampai dengan adanya perbedaan produk kita jadi lebih buruk atau jadi lebih kurang bagus di mata pelanggan. Harusnya pembeda itu membuat produk kita lebih unggul daripada produk yang sudah ada, gitu. Jadi modifikasi ini harus ada nilai plus dari produk-produk yang sudah ada. Baik, sampai di sini paham ya? Mudah sekali ya kalau kita memang belum menemukan ide yang benar-benar baru, maka yang bisa kita lakukan adalah amati, tiru, dan lakukan modifikasi. Oke. Nah, cara yang kedua untuk mencari ide adalah dengan melakukan survei atau mengumpulkan data. Yang paling gampang aja, yang suka main Instagram ya, kita bisa bikin survei kecil-kecilan di sana ya, di Insta Story. Nah, misalnya kita mau bikin produk makanan. Nah, kita pengen tahu peminat makanan manis sama makanan pedas itu banyak mana sih. Nah, kita bisa lihat dari survei. Kalian suka makanan pedas atau manis? Nah, nanti yang pilih pedas dan manis kan ada perbandingannya. Apakah itu valid? Ya, namanya survei kan harus dicari dari sampel-sampel tertentu. Maka kalau pengen lebih valid lagi, ya jangan cari pasar cuma di Instagram aja. Kamu bisa tanya ke setiap orang, ke teman-temanmu, ke orang-orang sekitarmu, kira-kira lebih suka makanan yang manis atau pedas. Nah, misalnya untuk konteks makanan nih, kayak gitu. Dalam hal lain boleh, atau survei yang benar-benar lebih detail gitu. Suka makanan manis yang agak asam apa enggak, yang coklat apa stroberi, yang dingin apa panas. Nah, itu kan beda lagi ceritanya, udah lebih detail lagi. Dari situ kita tahu apa yang diminati sama orang-orang sekarang, apa yang sedang dibutuhkan sama orang-orang sekarang, biar kita nggak salah langkah. Sudah produksi banyak makanan manis, ternyata yang lagi tren makanan pedas, yang lagi diminati makanan pedas. Nah, ini nanti yang akan membuat kita sulit dalam melakukan wirausaha. Sulitnya kenapa? Belum apa-apa udah ada hambatan. Hambatannya yaitu sepi peminat. Nah, belum apa-apa udah sepi peminat. Bu, berarti itu hal yang buruk dong, Bu? Bukan. Justru hambatan itu sesuatu yang harusnya bisa memicu daya kreativitas kita. Semua orang produksi makanan pedas, cuma kita yang makanan manis. Justru itu suatu yang menurut saya kelebihan, keunggulan. Nah, cuma gimana aja caranya kita membuat apa yang kita hasilkan itu lebih unggul dari yang lain. Itu yang dibutuhkan kreativitas. Nah, terus kalau sudah survei, apa yang kita lakukan? Kita sudah survei, kita sudah dapat data, maka yang dilakukan adalah menganalisis atau mengolah data tersebut. Kenapa harus diolah? Ya itu tadi,
biar kita tahu untuk menentukan langkah yang selanjutnya itu kita harus bagaimana. Jadi data yang kita lakukan tadi, yang sudah kita dapatkan tadi, harus diolah dulu. Nah, di sini ada yang namanya analisis SWOT. Ini sudah sangat familiar sekali. Nggak cuma berlaku di wirausaha juga, tapi dia berlaku di banyak hal. Disebut dengan analisis SWOT karena dia terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, double P itu harusnya. Kemudian threat atau ancaman. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Apa yang ada dalam poin ini yaitu menilai apa keunggulan bisnis kita dibanding dengan kompetitor yang sejenis. Misalnya bisnis makanan gitu. Makanannya makanan manis, sama-sama manis dengan produsen makanan manis lainnya. Kita punya keunggulan apa? Misalnya keunggulannya kita meskipun manis itu nggak bikin enak, tapi manisnya itu bikin ketagihan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi punya manis yang unik dan berbeda. Itu kekuatan itu juga menjadi jawaban dari pertanyaan apa alasan customer memilih produk Anda. Nah, jadi kelebihan apa yang Anda punya sehingga customer itu lebih milih produk kita daripada kompetitor kita yang lain. Nah, itu yang ada di poin kekuatan ini. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan itu jelas ya, sesuatu yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki. Karena dia merupakan kelemahan, maka harus segera diperbaiki. Dan apa yang dimiliki oleh kompetitor kita tapi kitanya belum punya, nah itu adalah kelemahan kita, maka kita harus memperbaiki itu di poin kelemahan. Kemudian yang sekarang yaitu opportunity atau peluang. Itu seperti ini. Jadi adakah tren ke depan yang potensial untuk bisnis saat ini? Adakah sesuatu yang akan menjadikan bisnis kita itu berpeluang untuk lebih diminati di masa depan gitu. Terus juga adakah peluang kerjasama yang potensial dengan partner bisnis yang lain. Jadi banyak peluang-peluang yang seharusnya sudah dianalisis dari awal. Kemudian opportunity juga mencakup mana saja hal-hal yang belum dimanfaatkan kompetitor kita tapi masih terbuka untuk kita. Misalnya tadi ya, makanan pedas manis. Kita sama-sama produsen makanan manis. Nah, tapi kita punya formula yang bikin manisnya itu berbeda dan gak enak dan bikin nagih karena dia manisnya itu unik. Nah, sementara kompetitor kita itu belum punya hal yang seperti itu. Maka itu yang akan menjadi peluang kita untuk lebih membuat produk kita diminati sama masyarakat gitu. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Adalah faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi bisnis kita atau yang dapat mengganggu kestabilan bisnis kita. Jadi faktor-faktor luar, misalnya kayak sekarang itu lagi pandemi. Nah, pandemi kan sesuatu yang nggak bisa kita bendung ya, karena sesuatu itu sudah tidak bisa dikuasai oleh kita, jadi dari luar. Kemudian ancaman berikutnya bisa jadi seperti adakah kompetitor yang dapat melakukan hal-hal yang lebih baik daripada kita, jauh lebih baik. Misalnya tadi makanan manis, ternyata kompetitor kita bisa bikin yang manis sekaligus pedas jadi satu. Nah, jadinya pedas manis, nah lebih baik lagi gitu. Sementara kita masih belum bisa. Nah, itu adalah ancaman yang bisa membuat bisnis kita itu bahkan gulung tikar. Nah, kayak gitu, sesuatu yang mengancam ke depannya. Sampai sini paham? Belum Bu? Masih nggak ada gambaran? Oke, kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, misalnya ini adalah sebuah contoh bisnisnya adalah cassava corner. Jadi cassava itu artinya singkong, kemudian corner itu yang dimaksud adalah ruang, jadi semacam ruangan singkong. Kok gitu ya? Jadi kayak
kayak pojok baca gitu loh nak. Nah jadi ada tempat pusatnya persingkongan yang diolah ya, semacam itu maksudnya. Jadi deskripsinya adalah Cassava Corner merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dengan cita rasa yang bermacam-macam dan dipasarkan dengan cara yang kekinian gitu. Jadi nggak cuma singkongnya dalam bentuk singkong, dia bentuknya udah beda, pemasarannya beda, kemasannya beda dengan gaya-gaya yang berbeda. Nah itu yang dimaksud dalam apa namanya produk yang ini. Nah kita analisis Cassava Corner ini punya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya apa aja gitu. Misalnya nih, nah kekuatan yang dipunyai sama Cassava Corner ini yang pertama, produk memiliki nilai gizi yang tinggi karena dia terbuat dari singkong. Kemudian bahan baku berpotensi diolah menjadi beragam makanan. Seperti yang kita tahu ya, singkong itu bisa diolah jadi apa aja, mulai dari makanan yang manis, asin sampai pedas. Jadi dia bisa bersanding dengan banyak makanan lainnya gitu. Kemudian harga terjangkau bagi semua kalangan. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau makanan yang terbuat dari singkong itu pasti lebih murah harganya daripada makanan yang terbuat dari emas. Emang ada? Kemudian kekuatan yang selanjutnya yaitu Cassava Corner ini punya kedai unik dengan fasilitas bermain keluarga. Jadi anggaplah bayangannya tuh mereka punya kedai semacam ini. Nah, kedainya nyaman untuk acara keluarga, untuk acara berkumpul. Nah, untuk acara nongkrong. Nah, mereka punya ruangan seperti itu. Jadi nggak cuma produk, mereka juga punya kedainya. Nah, itu kekuatannya di situ. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut dengan strength atau kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh bisnis kita. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya apa dari bisnis ini? Yang pertama, misalnya pada awal pendirian kedai, pekerja kedai masih terbatas. Bisa jadi karena minim modal atau karena memang baru dibuka, jadi masih sepi. Jadi nggak perlu banyak pekerja, tapi lambat laun ternyata kekurangan pekerja karena pengunjungnya rame. Nah, itu bisa jadi sebuah kelemahan. Nah, yang paling umum adalah karena dia berbahan baku singkong, maka keberlangsungan bisnis ini sangat bergantung pada ketersediaan singkong itu sendiri. Jadi merupakan suatu kelemahan jika bahan baku belum bisa diproduksi di lahannya sendiri. Misalnya singkongnya itu impor, singkong impor, singkongnya itu maksudnya beli gitu, nggak nanam sendiri. Nah sementara kita nggak bisa jamin kan kualitas singkong dari satu tempat dan tempat yang lain itu sama atau enggak, bagus enggaknya kualitasnya kan berbeda-beda. Nah itu yang bikin kelemahan, karena kan kualitas bahan baku sangat menentukan hasil atau produknya itu. Jadi ini merupakan kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Kemudian peluang. Apa sih peluangnya dari bisnis Cassava Corner ini? Yang pertama, gaya hidup masyarakat yang senang makan di luar. Nah, kita tahu ya sekarang orang lebih suka makan di luar daripada masak. Dikit-dikit pesen makanan, dikit-dikit keluar nongkrong beli makanan. Nah, ini yang jadi salah satu peluangnya karena memang gaya hidupnya lagi seperti ini. Yang kedua yaitu kaum sosialita yang cenderung mencari kuliner unik. Ayo, siapa yang nggak pernah kalau beli makanan terus visualnya bagus terus dipotret dulu. Nah, habis itu diupload bikin story. Nah, gitu ya. Jadi memang kecenderungan seseorang yang menggunakan sosial media itu mencari kuliner yang unik. Nah, untuk itu tadi didokumentasikan, kemudian dipublikasikan karena beda dengan yang lain, karena uniknya tadi. Nah, dari situ Cassava tadi punya nilai lebih karena dia kan unik ya, nggak cuma singkong direbus dimakan, nggak cuma kayak gitu. Jadi dia memang punya sisi unik yang dicari oleh kaum sosialita ini. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku mudah didapat di Indonesia dan harga beli rendah. Nah, seperti yang kita tahu, singkong itu banyak di Indonesia dan memang harganya murah. Sekarang aja berapa ya per kilogramnya, 5.000 sampai 10.000 tuh nggak, udah mahal banget itu segitu. Kalau di sekitar Pandaan sih yang saya tahu.
Jadi emang murah banget dan bisa didapatkan di mana saja karena dia bukan tanaman yang musiman, bukan juga yang bisa tumbuh di daerah tertentu, juga bukan. Jadi bisa tumbuh di mana aja. Jadi gampang diproduksinya. Kemudian peluang yang selanjutnya adalah lokasi kedai mudah ditemukan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita nyari tempat makan kan cari yang misalnya satu arah pulang, atau searah dengan kantor, atau searah dengan sekolah, begitu ya. Jadi yang memang jalannya mudah ditemukan. Itu adalah peluang yang bisa mendukung bisnis ke depan. Gitu. Sampai sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang dimaksud ancaman itu misalnya kalau di bisnisnya Cassava Corner tadi ya, yang pertama itu adanya pesaing makanan beraneka rasa meskipun berbahan selain singkong. Jadi yang namanya kompetitor atau pesaing itu ada macam-macam ya. Ada pesaing yang sejenis, itu misalnya Cassava tadi, berarti pesaing sejenisnya adalah mereka yang juga jual makanan berbahan singkong. Tapi kalau kompetitor yang tidak sejenis itu ya apa aja yang penting dia jual makanan. Nah, gitu. Itu berarti ya dianggap sebagai kompetitor begitu. Kemudian yang kedua, tantangan dalam menemukan tenaga ahli bidang tata boga dan kuliner. Nah, misalnya yang buka Cassava Corner tadi saya. Nah, kebetulan saya bukan orang yang pintar dalam hal masak memasak. Nah, otomatis tantangannya, ancamannya berupa mencari tenaga ahli yang bisa memasak begitu ya, dan bisa menata plating istilahnya kayak gitu. Jadi bukan hal yang gak mungkin kalau orang yang misalnya gak bisa masak tapi punya usaha dalam bidang kuliner ya, bukan gak mungkin kayak gitu. Itu bisa aja jadi. Malah orang yang gak bisa masak ternyata lebih suka kuliner ke tempat-tempat yang lain. Nah, dari hasil kulinernya dia nemu ide, kemudian dia membuat bisnis makanan. Hanya saja dia akan menemukan ancaman berupa ini tadi. Harus menemukan chefnya yang membuat itu. Kemudian ancaman yang selanjutnya yaitu menemukan arsitek yang mendesain interior kedai. Jadi kalau punya kedai kan gak selamanya itu desainnya gitu terus, orang kan pasti bosen ya. Orang pasti lebih suka sama pembaruan. Misalnya kedainya ternyata Cassava Corner sekarang desainnya beda loh, ada daun-daunnya, ada ini, jadi berasa nature banget, berasa alam banget, jadi nyaman kalau ada di sana. Nah, itu pasti harus ada seseorang yang ahli yang mengolah itu. Jadi nggak bisa sembarangan, jadi harus ada ahlinya desain untuk interior itu. Nah, itu juga ancaman. Dan yang terakhir sama kayak tadi, bahan bakunya belum bisa ditanam di lahan sendiri karena keterbatasan lahan, atau memang nggak punya lahan, atau memang belum bisa membuat perkebunan sendiri ya kan, modalnya banyak ya untuk membuat perkebunan itu, jadi bertahap. Jadi itu ancaman yang harus diperhatikan sehingga bisa diselesaikan begitu. Sampai sini paham ya? Nah, sebenarnya kenapa sih Bu kita belajar analisis SWOT tadi? Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat analisis SWOT itu yang pertama, ketika kita sudah tahu kekuatannya, maka kita akan bisa benar-benar mempersiapkan, memaksimalkan kekuatan yang dipunyai oleh bisnis kita. Gitu. Dan kalau sudah tahu kelemahannya apa, kita harus cari cara untuk mengatasi kelemahan itu, untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Dan kalau kita udah tahu peluangnya, maka kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan bisnis kita. Tentunya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tahu ancaman-ancaman dalam bisnis kita, kita harus secepatnya mencari strategi untuk menghadapi ancaman tersebut sehingga ancaman tadi tidak sampai memusnahkan bisnis kita. Nah, itulah keuntungan ketika kita sudah melakukan analisis SWOT terhadap perencanaan kita. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham semua ya. Jadi sudah menemukan ide atau belum? Atau sudah kepikiran, sudah banyak ide, atau bahkan ada yang sudah melakukan wirausaha. Nah, itu sudah bagus sekali.
Oke, siap memulai wirausaha? Nah, jadi sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Silakan difahami baik-baik, atau kalau pengen silakan dicoba cari ide, kemudian coba dibuat analisis SWOT-nya. Ini bukan tugas loh ya, cuman kalau kalian pengen belajar silakan dilakukan. Kalau gak pengen ya gak apa-apa. Jadi hanya untuk yang ingin belajar, karena ilmu berwirausaha itu nggak cuma bermanfaat untuk sekarang aja, tapi juga untuk masa depan kita gitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas PKK hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat dan siapkan mental untuk menjadi wirausaha muda. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.